Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kultum tentang sidik karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jujur diartikan di sini, kata beliau, sama dengan benar, jujur, lurus, dan tulus, merupakan persinggahan yang paling agung, juga menjadi tempat persinggahan lainnya, kata beliau. Karena siapa yang tidak berjalan di atasnya berarti dia orang-orang yang gagal dalam perjalanannya menuju kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Sidik juga merupakan ruh amal dan poros segala keadaan, pintu masuk orang-orang yang menuju tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih sebuah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar bersama orang-orang yang benar. Dan satu penegasannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mashodiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah bersama orang-orang yang benar. Dalam surah Taubah ayat 119. Nah, di sini jelas sekali bahwa Allah telah memerintahkan agar kita berada sejalan dengan orang-orang yang benar, orang yang jujur. Karena disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, asas iman adalah sidik, dan asas kemunafikan adalah dusta. Jadi kebalikannya. Pengarang Madarijus Salikin membagi ada 3 derajat orang yang sidik. Yang pertama disebutkan sidik dalam tujuan. Artinya, seseorang hamba berhak bergabung dalam perjalanan ini. Karena tanda-tanda orang yang sidik disebutkan di sini tidak membawa penyeru yang mengajaknya untuk membatalkan perjanjian. Jadi kemudian ditegaskan bahwa yang membuatnya tidak sabar dalam menghadapi musuhnya dan tidak membuatnya kendor dan semangat mempertahankan kejujuran. Jadi dia berada pada posisi di mana dan kapan dia akan senantiasa pada posisi yang jujur. Semangatnya tidak akan terputus dengan hambatan-hambatan yang mungkin dilakukan. Yang kedua, tidak berangan-angan kehidupannya kecuali untuk kebenaran, ya, untuk mendekat al-haq, ya. Tidak mempersaksikan dirinya kecuali pengaruh kekurangan dan tidak merasa senang karena ada keringanan. Sentiasa dia berupaya untuk mencari wujud sebuah kejujuran. Umar bin Khattab pernah berkata, kalau tidak ada 3 perkara, tentu aku tidak suka tetap hidup. Yang pertama adalah memegang kendali kuda fisabilillah. Yang kedua, menghidupkan waktu malam. Yang ketiga, berkumpul bersama orang-orang yang memilih perkataan-perkataan yang bagus, sebagaimana memilih korma-korma yang bagus. Artinya ini bersama orang-orang yang jujur yang tadi disinggung oleh Al-Quran. Yang ketiga, jujur dalam mengetahui sidik. Jadi jujur ini dianggap betul menurut ilmu orang-orang yang khusyuk, kecuali dengan satu kalimat, ya, bahwa ridha Allah harus sesuai dengan amal, keyakinan, tujuan, dan keadaan hambanya. Hamba tidak ridho dan diridhoi, amal-amalnya diridhoi,
keadaannya benar dan tujuannya bagus. Artinya, sidik yang sebenarnya hanya dapat diperoleh orang yang benar dalam pengetahuannya tentang sidik, sehingga dia bisa melakukan kejujuran, bisa mengamalkan ilmu kejujuran dalam kehidupan yang nyata, sehingga dia akan terhindar apa yang kata Allah, kaburo maktan antaqulu ma la taf'alun. Amat besar di sisi Allah orang-orang yang mengatakan tetapi tidak berbuat. Jujur memang mudah dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Tetapi kita harus berupaya, semangat untuk melakukan kejujuran dalam kehidupan yang nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.